Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini pelajaran tema 1 tentang sikap menghadapi keberagaman budaya. Baiklah anak-anak, sebagaimana kita ketahui bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, memiliki arti yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Apanya yang berbeda? Yang berbeda adalah pertama suku bangsa, terus bahasa, kemudian pakaian adat, rumah adat yang bermacam-macam. Nah, kata bineka artinya beraneka ragam atau berbeda-beda. Sedangkan kata tunggal itu artinya satu dan ika berarti itu. Jadi secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan menjadi beraneka satu itu secara harfiah, secara kata per kata. Yang maknanya adalah meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa seperti yang tadi Pak Guru contohkan, kemudian budayanya, bahasa daerahnya, agama dan kepercayaan, ras atau warna kulit maupun antar golongan. Sebagaimana kita ketahui, sebagai anak bangsa Indonesia sudah seharusnya kita bersatu agar menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh, tidak boleh terpecah-pecah, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh bertengkar. Untuk itu, supaya dapat bersatu, kita harus memiliki pedoman yang dapat menyeragamkan pandangan kita, tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu pedomannya? Pedomannya adalah Pancasila. Panca artinya 5, sila itu artinya sila. Jadi ada 5 sila. Ya, sudah hafal Pancasila dari sila pertama sampai ke 5? Oh, bagus kalau sudah hafal. Sikap membiasakan bersahabat dan saling membantu dengan sesama warga akan dapat memudahkan tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman budaya yang ada di Indonesia dapat disikapi dengan mengembangkan sikap toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi artinya saling menghargai, saling menghormati, menghargai kepada suku bangsa yang lain yang berpunya. Apa saja suku di Indonesia? Ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Sunda, ada suku Asmat yang ada di Papua, kemudian ada suku Tengger, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Banyak sekali suku yang ada di Indonesia. Sifat dan sikap yang dapat dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari dapat dicontohkan sebagai berikut. Contohnya nih. 1. Sikap tolong menolong. Sikap kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya, ada teman kita yang kesulitan dalam belajar. Kemudian ada teman lain yang sudah paham tentang pelajarannya, boleh untuk memberitahu atau mengajarkan atau saling bekerja sama dalam menyelesaikan atau mengerjakan tugas dari sekolah. Itu sikap tolong menolong yang pertama. Kemudian yang kedua, terciptanya suatu kerukunan antar warga masyarakat. Kemudian
Apa contohnya supaya hidup rukun dalam masyarakat? Kepada tetangga kita saling membantu. Misalnya ada tetangga kita yang sakit, kita harus menengok, menjenguk. Nah, memberi motivasi supaya cepat sembuh dari sakitnya. Itu salah satu kerukunan dalam warga masyarakat. Apalagi kita rukun guyub dalam mengerjakan kerja bakti di masyarakat. Saluran yang panjang mulai dari ujung rumah sampai ke ujung yang lain. Boleh kita membersihkan bersama-sama, bekerja bakti. Itu salah satu sikap rukun dalam warga masyarakat. Yang ketiga, terdapat kesadaran dan sikap saling mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Contohnya apa? Contohnya, ketika ada kepentingan bersama dari Pak RT, dari Pak RW mengatakan hari Minggu harus kerja bakti. Nah, kemudian kita ingin nonton TV, itu kan kepentingan pribadi nonton TV. Nah, supaya kepentingan bersama itu diwujudkan, maka kita harus mengenyampingkan atau meninggalkan nonton TV-nya untuk bekerja sama, untuk bekerja bakti dalam lingkungan masyarakat. Itu contoh kesadaran dan sikap saling membantu untuk kepentingan bersama. Kemudian yang keempat adalah musyawarah menyelesaikan masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya ada suatu masalah di masyarakat, contohnya masalah saluran air yang mampet, padahal saluran air itu dimanfaatkan untuk bersama-sama, maka kita harus menyelesaikan juga secara bersama. Nah, itu contoh dari sikap yang dapat dikembangkan dalam masyarakat terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Sudah jelas anak-anak? Alhamdulillah. Itu adalah pelajaran tema 1 tentang keberagaman budaya di Indonesia. Kalian bisa lihat di halaman 14 buku LKS tema 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.